السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang bacaan di dalam salat jenazah, khususnya doa untuk si mayat. Boleh merubah lafaznya sesuai dengan jenis kelamin si mayat, laki-laki atau perempuan. Boleh tetap membaca sesuai dengan lafaz yang Nabi ajarkan tanpa merubahnya. Semuanya itu benar sesuai dengan kaidah bahasa. Kalaupun ingin merubah tidak dilarang, sepakat imam yang berempat membolehkan merubah, namun yang perlu diingat itu bukan kewajiban. Berikutnya pembahasan tentang masbuk dalam salat jenazah. Masbuk terlambat ketika salat jenazah. Mungkin imam sudah takbir 2 kali atau 3 kali, baru kita masuk ikut salat jenazah. Seandainya ada yang terlambat, lalu gara-gara itu dia tidak jadi ikut salat jenazah, maka sungguh alasannya bakon dak satu salat jenazah lah talambik. Ikut talambik bana satu lah dak pandai wak cara menyempurnakan. Kalau salat fardu biasa, awak talambik 2 rakaat, awak jalih menambah 2 rakaat. Kalau ikut ndak ada rukuk je sujudnya, ba cara menambahnya kalau ada kekurangan. Nah, bagi orang yang terlambat salat jenazah, cara menyempurnakannya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jika terlambat dalam salat jenazah, maka takbirlah untuk takbiratul ihram, dan itu rukun. Dan tidak langsung membaca, dia menunggu imam bertakbir, setelah itu baru membaca bacaan yang diperintah dalam salat jenazah. Kalau imam sudah baca salam, maka tambahkanlah takbir sesuai dengan jumlah takbir yang dilewatkan tanpa membaca doa di antara takbir tambahan tersebut. Kalau kita terlambat 2 kali takbir, misalnya imam baca salam, kita tambah takbir 2 kali tanpa doa di antara 2 takbir tersebut, betul-betul hanya menambah takbir yang kurang. Lalu setelah itu kita baca salam. Ya, Assalamualaikum kata imam, maka kita takbir. Kemudian kita takbir, lalu kita salam. Jadi 4 kali takbir, kemudian termasuk takbiratul ihram. Itu cara yang ditunjukkan oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Jadi tambahkan takbir yang kurang, yaitu 2 kali misalnya, atau 1 kali, atau 3 kali. Nah, kemudian menurut Syafi'iyah, orang yang masbuk langsung bertakbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Jika imam membaca takbir, maka kita hentikan Al-Fatihah tersebut
karena kewajiban membaca Al-Fatihah sudah selesai, kita disuruh bacaan yang berikutnya. Nah, jika imam membaca salam, sempurnakanlah takbir yang terlewatkan dengan cara menambah takbir dan membaca doa yang disuruh di antara takbir tersebut. Nah, kalau kita tidak khawatir, dengan catatan tidak khawatir atau ada jaminan jenazah tidak keburu diangkat. Kalau apa ibu khawatir jenazahnya diangkit sementara takbir wa alun bertambah sesuai dengan disuruh bacaannya alun selesai, maka cukup tambahkan takbir saja, sama dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Namun kalau awak bisa menjamin jenazah tidak diangkit langsung siap imam salam, maka tambahkan takbir berikut doanya. Menurut Hanabilah, ini cara paling praktis, ditambah silakan, tidak ditambah juga silakan. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga riwayat dari Abdullah bin Umar. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tertinggal beberapa takbir dalam salat jenazah." Kalau beberapa takbir itu 3 ya. Rasulullah SAW menjawab, bertakbirlah sesuai dengan takbir yang engkau dapat dengan imam. Sedangkan takbir yang terlewat, maka tidak perlu diganti. Nah, hadis ini bisa ditemukan dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama besar dalam kalangan mazhab Hanabilah. Ya, tidak perlu yang dapat imam jatah hawa, yang terlewatkan imam yang akan menyempurnakan. Jadi ada yang menambah takbir saja tanpa baca doa di antaranya, ada yang menambah takbir dengan doa-doanya sekalian dengan catatan jenazah tidak segera diangkat. Nah, cara ketiga, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu menggantinya. Kita cukupkan saja apa yang kita dapat dengan imam. Ya. Jadi jangan sampai bakal nak satu latalambe. Ya, aja sampai mudah. Yang penting takbiratul ihram, kita masuk ke dalam salat. Itu sudah 1 kali takbir, nanti ditambah 3 kali takbir lagi. Nah, itu Bapak dan Ibu, kalau kita masuk di dalam salat jenazah. Ya, di dalam salat biasa kita sudah paham cara menyempurnakannya. Nah, di dalam salat jenazah juga begitu. Nah, nampaknya pendapat ketiga dibantah oleh ulama yang lain dengan hadis Nabi, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Yang kamu dapatkan dengan imam, lakukanlah, yang kamu lewatkan sempurnakanlah. Nah, jadi nampaknya pendapat pertama, kalau tidak pendapat kedua. Karena hadis yang kamu dapatkan dengan imam, itulah jatahmu, yang kamu lewatkan dengan imam, maka sempurnakanlah. Salat di sini bukan hanya untuk salat fardu biasa, ini mencakup semua salat yang dilaksanakan dengan imam, termasuk salat jenazah. Ada pertanyaan tentang masbuk dalam salat jenazah? Tidak ada. Bisa, arti besok ada 2 alasan lah. Ya. Ada 2 alasan, kami nak dapat Allah maafir laha, nak dapat Allah maafir lahu. Ya baca sila. Ya, nak masalah. Ya, artinya ya Allah ampuni mayat ini, bukan ampuni laki-laki ini. Itulah. Baca sesuai dengan yang ada dalam lafaz hadis, Allah maafir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan dan seterusnya. Kalau terlambat, barangkali terlambat 2 kali takbir. Begitu imam salam tambah 2 takbir tanpa ada doa di antaranya, kemudian salamlah, selesai. Kalau ingin membaca doa, perhatikan apakah jenazah yang segera diangkat. Kalau iya, takbir saja. Kalau tidak, tambahkan doa. Atau cara, kalau ingin ya Hanabilah, tidak ditambah doa. Nah, itu Bapak dan Ibu. Berikutnya, syarat-syarat salat jenazah. Ya, syarat salat jenazah. Di antaranya ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Kita pegang teguh yang disepakati, berlapang dada dalam masalah yang belum disepakati.
Di antara yang belum disepakati, mungkin ada nampak nanti mana yang lebih kuat. Nah, di antara syarat mayat yang disalatkan adalah muslim. Tidak sah menyalatkan orang kafir. Ini sepakat. Ya. Muslim di sini bisa jadi muslim yang berdosa, bisa jadi muslim yang taat, ya bisa jadi muslim yang kerok dalam hidup, jadi biang kerok setari. Adima ada masalah inyo biang keroknya. Nah, diwajibkan tuh menyalatkannya tuh iyo. Nah, namun ya ada pendapat untuk tokoh masyarakat, untuk ulama di daerah tersebut, jangan ikut menyalatkannya sebagai bentuk peringatan. Orang nami duitnya model itu, nan ulama-ulama, nan tokoh-tokoh indak menyalatkannya. Biarlah keluarganya saya nak menyalatkan. Biarlah sakit nak menyalatkan, asalai kewajiban itu gugur. Bukan fardu kifayah. Sehingga orang yang masih hidup dapat mengambil pelajaran. Kalau hidup model orang mati itu, tidak ada orang yang mau menyalatkan kecuali keluarganya saja. Elok-eloklah salam hidup supaya nanti kalau meninggal banyak orang yang mendoakan alias ikut menyalatkan kita. Ya, jadi tidak gugur kewajiban menyalatkan jenazah, ya sekalipun dia orang yang berdosa. Nah, selama dia masih muslim, belum keluar dari Islam, dia berhak untuk disalatkan. Kalau ini syaratnya sepakat, muslim. Kemudian yang kedua, sebagian besar jasadnya masih ada, maka tidak disalatkan jika yang disalatkan hanya tangan atau kaki. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, kenapa? Karena kalau tangan saja, belum tentu orang yang punya tangan ini sudah mati. Ya, karena orang bisa hidup tanpa tangan. Nah, kaki juga begitu. Nah, ditemukan kaki, lalu kita salatkan kaki itu. Ternyata yang punya kaki masih hidup. Nah, makanya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan sebagian besar jasadnya masih ada. Ya, sekira-kira jasad yang tidak mungkin seseorang itu hidup tanpanya. Nah, kalau kapal lo masuk itu, ayo disalatkan. Karena nak mungkin orang hidup tanpa kepala. Jadi sebagian besar jasad ini, ya sebagian besar yang kalau dia hilang, tak mungkin orang hidup. Ya. Kok hidup mana tuh? Saya mau keajaiban. Anda jadi dasar hukum. Anda bisa dihukum yang jarang terjadi, tidak ada hukum untuknya. An-nadir la hukma lahu. Nah, jadi kalau tangan dan kaki itu masih bisa orang yang punya tangan dan kaki hidup. Nah, tapi kalau perutnya ke atas yang kita temukannya, atau pinggang ke bawah, perutnya ke bawah, tidak mungkin ada orang hidup tanpa anggota tubuh seperti itu. Nah, maka disalatkan. Kemudian salat dilaksanakan setelah mayat dimandikan. Ya, salat dilaksanakan setelah mayat dimandikan. Jangan sampai mayat disalatkan baru setelah itu dimandikan. Nah, bukan syahid di medan pertempuran. Orang yang bertempur lalu terluka akhirnya meninggal di rumah sakit tetap diselenggarakan. Nah, tapi kalau dia gugur di medan tempur, itu ulama sepakat tidak dimandikan. Kalau dia tidak dimandikan, maka tidak disalatkan. Ada pendapat yang disampaikan Ibnu Qayyim, kecuali orang yang mati di medan perang dan dia berhadas besar. Nah, tapi pendapat ini pun menurut kami lebih lemah dibanding pendapat yang lain. Yang kalau orang gugur di medan perang, jihad fisabilillah, tidak diselenggarakan sekalipun dia dalam keadaan berhadas besar, karena kondisi orang yang mati di medan perang berhadas besar atau tidak kita sulit untuk mengetahuinya. Adapun kasus Hanzalah Ibnu Abi Amir, itu kasus dalam kategori karamah untuk beliau. Beliau pengantin baru, lalu beliau dalam keadaan junub, lalu datang perintah untuk berperang. Beliau langsung berangkat, tidak mandi wajib dulu.
di medan perang beliau gugur, lalu ditemukan oleh sahabat jenazahnya ada bekas air, ya, tetesan-tetesan air bekas dimandikan. Nabi SAW bersabda, aku melihat malaikat memandikannya. Sahabat bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kok dia saja yang seperti itu? Padahal kan banyak juga sahabat-sahabat yang lebih utama, tapi tidak dimandikan seperti Hanzalah. Lalu Nabi berkata, kalian tanya sajalah pada istrinya. Lalu sahabat bertanya pada istrinya. Istrinya menjawab, dia dalam keadaan junub, berangkat perang. Ya. Nah, jadi ada yang menjadikan ikut sebagai dalil kalau mandi itu 2 kali. Najalih orang mati di medan perang. Kalau inyo meninggal di medan perang kan tidak dimandikan. Nah, hadis Hanzalah menjadi dalil bagi orang nambah pendapat. Kalau nyo berhadas besar, dimandikan. Masalahnya, awak caranya mengetahui inyo tu berhadas besar atau tidak. Ditanya ke istrinya, ya mah, inilah sebulan pai parangnya, sebulan tak ju istrinya, keadaan besar dulu. Nah, kalau Hanzalah ini jadilah, ya pai parang langsung gugur di medan perang, bisa ditanya ketika pai telah mandi atau alun. Kalau kini, waktu tu pai parang suami engkau lah mandi atau alun, mata umbo, nyolah 2 tahun pai parang, amudel. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya kalau yo kalimandian yo, ya orang mati di medan perang dalam keadaan berhadas besar. Kalau di daerah awak kan tidak. Orang yang tidak mati di medan perang dan ditanya oleh ke istrinya. Ya, padahal orang yang tidak mati di medan perang itu pada hukum asalnya wajib dimandikan. Nah, cuman ada kebiasaan di beberapa tempat ditanya dulu. Ini berhadas besar atau tidak? Kalau yo mandi wajib dulu, baru mandi jenazah. 2 kali mandi jadi. Ya. Padahal cukup 1 kali. Tidak ada perintah untuk mandi jenazah yang meninggal dalam keadaan junub untuk mandi wajib dulu. Baru setelah itu mandi jenazah. Anda. Ya. Ada istilah itu mandi hanum. Ya. Mandi mandi kumrah, umul kurah kali itu. Ya, arah-arah ya ke Solo itu tanya dulu ke istrinya. Ya, kalian mengatakan mana mandi? Pas nyono anu mandi mati yo, mandian dulu. Baru mandi jenazah sudah. Dipakainya hadis Hanzalah. Padahal itu kasusnya beda. Orang yang mati di medan perang dalam keadaan berhadas besar. Yang pada prinsipnya nyo tidak perlu dimandikan. Ya, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikubur. Dipakaikan untuk orang yang tidak gugur di medan perang. Nah, kemudian kalau orang mati di medan perang tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolat, itu sepakat. Ya. Mayat tersebut diketahui hidup sebelumnya, maka tidak perlu disalatkan anak yang lahir tapi tidak nampak tanda-tanda kehidupannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali Hanabilah. Ya, kalau dia lahir dan tidak ada nampak tanda kehidupan, tidak menangis, tidak berangok pas lahir, malah meninggal. Ya, ketika dilahirkan tu, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalatkan, langsung dibungkus dan dikuburkan. Tapi kalau menurut Hanabilah, kalau inyo meninggal dalam rahim, lebih umurnya 4 bulan, ditiupkan roh, matinya, ataulah keluar dari duitnya lagi, maka tetap dimandikan, dikafani, disalatkan. Nah, itu sudah dibahas sebelumnya. Tapi kalau sudah lewat dari 4 bulan, ulama sepakat. Ya, di bawah 4 bulan, 120 hari, ulama sepakat tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disalatkan. Ya, langsung dibungkusnya, dikafani, kemudian dikuburkan. Dibungkus dikafani. Nah, itu syarat-syarat ya muslim itu disepakati. Sebagian besar jasadnya masih ada menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, salat dilaksanakan setelah mayat dimandikan kecuali dalam kondisi tertentu ya tidak normal lagi, seperti ya bencana alam
bukan orang yang meninggal di medan perang, kemudian mayat tersebut diketahui hidup sebelum dia mati. Tapi kalau tidak duitnya, karena mayat itu kan berpisah dengan kehidupan dunia, bahkan menyebutnya mayat sementara ini tidak dapat kehidupan dunia walaupun sesaat. Bacaan untuk anak kecil di dalam salat jenazah ada riwayat yang menunjukkan untuk anak kecil bacaannya agak berbeda. Di antaranya kita tunjukkan satu saja. Ya, Nabi SAW membaca Allahumma ja'alhu salafa wa farata wa zukhra wa ajra. Ya Allah, jadikan dia sebagai pinjaman investasi kita, pendahulu yang baik dan simpanan serta pahala bagi orang tuanya. Hadis Imam Al-Bukhari. Allahumma ja'alhu salafa wa farata wa zukhra wa ajra. Salafa, ya, pinjaman yang baik. Pinjaman dalam artian investasi, tiket orang tuanya untuk masuk surga. Karena kalau anak meninggal sebelum balik, anak tersebut belum ada dosa, dia masuk surga. Dalam hadis Imam Muslim, anak itu bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya sabar dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada anak seperti itu. Anak itu memanggil ibu dan ayahnya, Allah kabulkan panggilan dari anak tersebut. Mungkin ayah ibunya sedang berenang berkecimpuang dalam neraka, Allah beri syafaat, ya, lalu dikeluarkan, lalu anak dan ibu bapaknya berkumpul dalam surga. Nah, itu syafaat orang tua untuk orang tua dari anaknya. Ulama yang lain mengatakan selama anaknya itu diakikahkannya. Nah, yang lain mengatakan tidak perlu diakikahkan kalau memang dia tak mampu, maka syafaat itu tetap berhak didapat oleh orang tuanya. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Allahumma ja'alhu lana, Allahumma ja'alhu salafa, wa furuta wa zukhra wa ajra. Nah, itu doa untuk jenazah anak kecil. Tapi seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jenazah anak-anak tidak dibeda-bedakan dengan jenazah orang dewasa. Nah, ketika ada pengumuman sesudah salat fardu, as-salatu 'alal amwat, ya, kita nanti salat untuk orang-orang yang mati. Nah, itu bisa mencakup laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan doanya tetap Allahumma firlahu. Ya, tapi kalau tahu anak saya surangnya, anak kita bisa pakai ya Allahumma ja'alhu lana salafa wa furuta wa zukhra wa ajra. Anda Allah maghfir lahu karena dia memang tidak punya dosa. Nah, itu Bapak dan Ibu, selesai menyalatkan jenazah. Ya, selesai menyalatkan jenazah, langsung diangkat, langsung diangkat. Adakah doa sesudah itu? Tidak ada. Nah, bagaimana ya dengan hadis ya duburas salawatil maktubah, doa sesudah salat fardu. Salat fardu di sini fardu ain, ya, bukan fardu kifayah. Nah, kemudian makin banyak doakan makin bagus. Nah, kita sampaikan salat itu adalah doa untuk si mayat. Itu intinya. Dan doa di dalam salat lebih utama dibanding di luar salat. Nah, jadi berdoa sesudah salat jenazah itu tidak disuruh. Kalau tidak disuruh, awak kerajuan juo, awak khawatir jatuh nanti kepada penundaan. Nah, kalau sudah masuk kategori penundaan, ya perintah Nabi asri'u bil jenazah, segerakan jenazah, tidak terpenuhi. Nah, akhirnya penyelenggaraan jenazah kita tidak sempurna, pahalanya berkurang. Itu jadinya. Ya. Apalagi berarti lo dulu. Ya. Itu salat fardu, tidak ada orang dan rugi membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap selesai salat fardu, itu makasih salat fardu na 5 kali sehari semalam. Ya, bukan salat fardu seperti salat jenazah. Nah,
Nah, lagiannya nak baca subhanallah lah, nak baca alhamdulillah, nak baca Allahu akbar, baca la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah itu sendiri sesudah salat fardu tidak dianjurkan. Dianjurkan cuma sekali, penyempurna supaya 100 kali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tambah tahlil sekali. Atau dalam hadis Imam Muslim supaya lengkap 100, takbirnya 34 kali tanpa tahlil. Hanya enggak. Ya. Makin lambat. Sementara segerakan jenazah ke kuburnya. Kalau orang elok, berarti segerakan dia bertemu dengan kebaikan yang Allah janjikan dalam kubur. Kalau orang jaik, berarti segera berpisah dengannya. Jangan lama-lama jenazah orang yang tidak baik tersebut, kita khawatir berlama-lama dengan jenazahnya, turun hukuman kita ada di dekatnya dan kita juga terkena. Bukan dia awak jaik, cuman dia awak akan naik imbas saja. Jadi capek nan elok tu ke kuburannya supaya capek lo nan elok tu dapat dia. Capek nan jaik tu di kubur supaya capek lo turunnya dari bawah berpisah lagi. Istilah segerakan, jangan kerajokan amalan yang tidak disuruh. Kalau ada amalan yang dikerajokan, maka amalannya disuruh. Barapun lah lama penundaan itu tidak penundaan nama. Asal Nabi meninggal Senin dikuburkan Selasa. Kenapa ditunda? Karena pemilihan pengganti beliau. Itu menunda nama enggak. Karena menanti atau menunggu pemilihan siapa yang menggantikan Nabi, pemimpin itu sangat penting. Nah, itu alasan penundaan jenazah penguburan syar'i. Kalau alasannya syar'i, maka tetap disebut disegerakan. Hanya tidak disebut menyegerakan kalau ada amalan yang tidak disuruh nyokarajua. Amalan yang disuruh oleh menunggu anak tiba di rumah, itu tidak disuruh. Kalau bisa rencana, kalau tidak masalah. Ya segera kuburkan orang tua kita. Kalau tidak satu memandikan, ya ba'alai, awak jauh. Ya, tidak satu, tidak bisa awak menceliak untuk terakhir kali. Ayo mangga untuk terakhir kali. Katanya duit je nak tiba je. Katanya duit, ulang lagi sekali banyak nak deh sibuk mak. Kini mati maknya, ayolah tunggu untuk terakhir kali. Tak ada dulu. Sianan disaksikan oleh anaknya untuk terakhir kali. Maka apabila ada suaminya, tidak ada dulu. Itu hanya untuk kepentingan si anak itu saja. Tidak untuk kepentingan si maya. Itu anak egois kalau bagi kami namanya. Nak nyuagiah penyelenggaraan sempurna untuk orang tuanya. Ya, lah sudah sekian lama orang tua telantaran kini pas mati naninyo jadi dipikir. Ya, berikutnya takut ditanya oleh orang, lai sempat melapih, tidak sempat dah agak cerang. Anak itu lah takut. Nah, jadi walaupun namanya meninggal, hanya bapak suan tu, kamu satu mandian, padusi dari mandian pak. Awak laki-laki, mengas tu ya. Kamu kan anaknya, ya anaknya, awak kalau bahas, laki-laki, padusi. Mengalir. Beku kalau ditanya orang, satu mandian, orang nama tanya tu yang dikecian, yang meninggal padusi, tentu lebih pantas padusi dan mandikannya. Hanya takutnya dikecian, anak tak berbakti. Anak dasti Allah aja dah. Apa dah bakti ke orang tua tu bu, nak memandian tu zed. Awak nak satu memandian, memang awak agih. Padusi semua padusi itu nak lebih sempurna. Awak nak bisa melapih, nak satu mencium sebelum tutup ingkapan. Awak jauh. Kalau ditunggu entah bila sampai bikulah busuk aja nazar tu. Nak berbaktinya, apa nak berbakti? Orang tua almarhum tu yang meninggal tu dimuliakan ya. Keluarga yang meninggal dimuliakannya, kawan yang meninggal dimuliakannya, ada janji yang meninggal tu alun terlaksana, laksanakan. Yang mintakan ampun ke Allah untuk yang meninggal, yang doakan untuk yang meninggal, itu berbakti sesudah orang tu mati. Aku satu memandian, sudah tu tak ada peduli deh, mendoakan indah.
memuliakan kawan-kawan orang tua tu. Tidak. Keluarga orang tua masih ada nanti, anda peduli lagi, anda do datang lagi, mak kena do lagi, bapak kena do lagi, tidak do urusan lagi orang lain. Itu nanda berbakti itu tu. Oh ini satu mandian surang sana. Jadi dia sangko berbakti itu model tu harus satu mandian. Tidak. Kalau jadi channel lebih berhak, masuk awak mandian. Kau sudah mandian tidak pandai menyasar. Sudah nanti mandian lawan jenis menyasar. Entah. Ya. Mandian jadi gila. Ustaz bertanggung jawab. Ya tentu usia orang. Tidak berkepentingan. Nah makanya bapak dan ibu. Ya jangan kelamaan di awak saja. Agama kalau mengatur sebenarnya. Ini kadang kelamaan di awak saja. Ya, tunggulah dulu kami pulang. Jangan kaca-kaca dulu. Makasihnya. Kau 3 orang anak dari almarhum lah sepakat segera mandikan. Baik kau surang macam tunggu dulu. Ambo kan anaknya juga. Ya nanti boleh kalau mengizinkan untuk segera supaya bisa tercapai hadis Nabi segerakan. Nah, nan heran awak jadi baca kak baru sana. Ya, ketika saudaranya segera memandikan jenazah ibu bapaknya. Memang bukan untuk membuat nan anak nan surang lai kosaknya tidak, semata-mata memang sunnahnya model itu. Urgensi menunggu anak nan kampi kok. Ya bukan berarti nama 3 kau mengucilkan nan surang tidak, ini entah bilo tibunya. Sawatnya entah tidak, antara delay bagi entah ikut tiba di bandara macet semacam, dah deh. Aturan bisa dikubur kini habis jadi dikubur itu dah elok itu. Kalau Nabi meninggal Senin bisu ada kubur menunggu pemilihan. Kalau ikut menunggu anak nan nomor rampe datang anak di Pulau Semarang. Ya, cekaknya jadi sangat nomor 3. Ya, ndak adi, udah ndak adi pak, ndak bertunggu ambo. Ya malah ndak adi bro. Ya perintahnya kan segerakan. Ya kan engkau bisa sholat gaib, engkau bisa sholat di kubur tu, tak tentu caranya lah, ajar ni. Yang pun tak bisa melapih mak untuk terakhir kali. Ya. Dan dia mak tak perlu itu, doa nama mak tu minta ampun ke Allah. Ada keluarga mak nama sibik muliakan, ada kawan-kawan mak muliakan. Nah, itu negeri kerajaan ni, nak apa-apa model. Sampai kini tak berdamai kawan. Entah. Salah. Dia sangku kalau tidak melepas terakhir itu derakonya tu. Banyak anak yang mencari untuk terakhir kali, bahkan mencium tu sebelum ditutup kafannya. Sudah mak terkubur, nak doleh. Dan kawan maknya tak ada dipedulikan. Dan keluarga maknya tak ada dia punya. Dia surayu tibo nak tibo gini deh. Nak ngerti ada apa dan ibu. Ya. Maka seriuslah mendidik anak tujuh agama. Tak iptek saja. Itu Pak Habibie sebenarnya. Kau bisa diulang waktu tu ambo didik anak ambo tujuh agama. Tak ilmu pengetahuan mana. Ialah sentiang buat pesawat sentiang. Yang paknya lagai didik surang hingga surangnya. Yang sibuk berkarir di negara yang tahma. Nah, ibu ingin anak sukses model itu. Tapi ya tidak tahu agama. Jangan sampai menyesal. Agama dunia akhirat paling penting. Ya. Kecuali wak menganggap agama kau tidak penting, perlu berisi kerajaan dapat antah kemudian. Masuk bab yang berikutnya, penyelenggaraan yang terakhir, penguburan jenazah. Iya, salat jenazah itu bacaannya sir. Tapi pernah Abu Hurairah mengeraskan bacaan salat jenazah, tapi itu jelas untuk mengajarkan ini bacaan dalam salat jenazah. Kalau ada salat jenazah yang jahar, salatnya tetap sah. Nah, tapi jelas ya, tidak sesuai sunnah dalam artian mengurangi nilai, tidak membatalkan. Siang malam siang. Ya.
Menguburkan disuruh kita menyegerakan, ya, menyegerakan penguburan. Tentu dampaknya, ya, penyelenggaraan yang lain juga disegerakan. Segera di situ bukan tergesa-gesa, ya. Karena kalau tergesa-gesa itu dari setan. Al-ajalah minasyaitan. Nah, kalau tergesa-gesa itu bisa-bisa mandinya tidak sendiri, mandi tidak sempurna, ada bau kuis, KB tidak boleh, ingin capek, itu tergesa-gesa. Nah, menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berjalan ke masjid, ya, sebetulnya penguburan pun disegerakan. Idza wudi'atil jinazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Jika jenazah telah diletakkan di atas bahu-bahu lalu para lelaki mengangkatnya, jika yang meninggal orang saleh, dia akan berkata, ya, mayit itu mengecek, cepatkan, ya, cepatkan, segerakan, qaddimuni, qaddimuni. Jika tidak orang saleh, maka dia berkata kepada keluarganya, alangkah celakanya, hendak kemana mereka membawa. Seluruh makhluk hidup mendengar perkataan mayat tersebut kecuali manusia. Kalau manusia mendengarnya, la sa'iqa, manusia akan pingsan. Ya, la sa'iqa, pingsan. Nah, serupa ditembak patui dengan pingsan. Kalau terang ada awak, mayit itu mengecek. Kalau orang elok, keceknya capek. Kalau orang jahit, kecek le cilaku, kamu akan dibawa dari bawah. Ya, kamu ada yang keribaunya. Nah, cuman awak nak mendengar. Hewan tumbuhan mendengar. Nah, tiba dia kecil naik capek lah. Nah, tiba kecil keluarganya ambil cah. Nah, ini kita ambil. Nah, sampai nak diskusikan nak tu, ya, kau kecil main kalau orang elok. Dan kau ingin namai kau elok tu tak? Nah, kalau orang elok segerakan. Ini minta modal tu. Nah, kalau you ada penundaan, kalau you ada kerajo, maka kerajo tu jangan sampai yang tak disyariatkan. Kalau misalnya bisa dikubur jam sebalik kau bisa. Tapi tak lambat buat salat berjamaah ada. Dalam kitab fikih Islam wadillah tu gara-gara penyelenggaraan jenazah tak lambat salat berjamaah uzur diterima. Bagi orang nama pendapat laki-laki wajib salat ke masjid. Uzurnya di antaranya adalah menguburan mayit. Nah, tapi kalau ingin orang yang menyalatkan lebih banyak, ditunggu waktu salat fardu masuk. Nah, itu kepentingan si mayat, nah itu dibolehkan. Ya, seperti kasus Kharijah bin Zaid wafat, datang kaum muslimin kepada Abdullah bin Umar. Kharijah wafat, kita segerakan menguburkannya. Kalau orang seperti beliau yang meninggal, awak harus agak tahu orang sabalik. Malam baru bisa dikubur. Sore harinya mendekati malam baru terkubur. Ya, amuah capek-capek dah. Kalau nama model Kharijah bin Zaid kan meninggal, agak tahu orang sabalik. Kampung sekolah, agak tahu. Nah, agak tahu supaya orang datang menyalatkan barami-rami. Nah, itu untuk si mayit kepentingannya. Silakan. Kan tidak untuk awak tunggu ambo dulu. Ya. Ini saya sembayangan tahu jadi kalau kita tunggu deh. Nah, itu beberapa ibu. Kalau nyelok capek lah kecil. Kalau nyejahit cilaku. Ya. Nyejahit sama suidi kamar dibawa. Tapi cahaya lah tu Nabi namanya nyampein. Kalau tidak dari Allah dari sial itu. Itu makonya segerakan. Baka-bakanya segerakan. Bahkan kalau salat fardu berjamaah lagi, boleh terlebih. Gara-gara menguburan itu supaya cepet. Nah, kemudian asri'u bil jinazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha wa
wa in taku siwa zalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Segerakan mengantar jenazah ke kuburnya. Jika jenazah itu orang baik, itu adalah kebaikan yang kamu segerakan kepadanya. Jika jenazah itu tidak baik, itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Hadis Imam Al-Bukhari keduanya. Nah, dari dua hadis tersebut bisa disimpulkan makruh hukumnya menunda-nunda penguburan. Makruh ya. Hukum makruh di sini bisa hilang jika penundaan tersebut punya alasan kuat, seperti menunggu orang yang akan menyelesaikan hutangnya atau menunggu agar orang menjalankannya lebih banyak. Dan hukum makruh di sini juga bisa berubah menjadi haram jika penundaan tersebut membuat bau dari jenazah itu busuk, berubah. Tak lama baunya dah. Kalau penundaan mengakibatkan hal seperti itu, itulah haram karena juga itu. Tapi kalau lain tak sampai babaun, ya doa tahlil lu doa itu makruh hukumnya. Tapi kalau tujuannya untuk menunggu salat berjamaah, ramai orang mereka menyalatkan, boleh, tidak makruh dari itu. Nah, menunggu orang dan kau bertanggung jawab, utangnya ambon dan kamu lunasi, utangnya ambon dan tanggung jawab, tunggulah. Nah, kalau kini dan itu tu tidak perlu, karena ahli waris sudah maju ke muka. Ya, kalau ada utang piutang, kami nama bungka, piti nama bilang, kain nama cabiak, kami ahli waris bersedia menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Kalau begitu. Nah, adapun khilafat, ya tersinggung karena tersong turun. Nah, kami memohon maaf ke Pak Ibu. Lai dia maaf tu almarhum. Lai, alhamdulillah. Adapun salah Pak Ibu almarhum, lala biar dulu memaafkan. Padahal tidak ada gitu. Tayo tidak. Itu nana foto. Lai Pak Ibu maafkan almarhum. Lai, antayo tidak. Rupanya mengecek lai pun tak sia-sia. Orang yang tidak ada masalah kasih baik, orang yang tidak ada apa sih baik, tidak ada masalah juga. Orang yang pernah masalah sih baik kan yang saya. Itu namanya usaha ya. Tapi nama basa-basi, adapun kesalahan kaum muslimin kaum muslimat lah dimaafkan sadonyo. Itu terlampau berkalabian lo basa-basi. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya. Menyegerakan penguburan disunnahkan selama yang dilakukan disuruh, itu tidak penundaan namanya, menyegerakannya namanya. Tapi kalau ada amalan yang dikerajuan dalam proses itu tidak disuruh, itu bisa masuk nanti kategori penundaan. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelum kita tutup? Ya, silakan. Aku mendapat ini satu daerah memberikan nilai kepada mayat. Imam sudah menyampaikan keadaan mayat apa keadaan mayat bayi. Ya, kesaksian dari 3 orang yang lurus agamanya dan memang tahu seluk-beluk kehidupan si mayat, itu bisa membuat si mayat selamat, dapat syafaat. Nah, pokoknya dapatlah keutamaan. Ada yang caranya ya, model siapa? Ya, Pak Taufik Kemas, suami Megawati. Ketika jenazah apa tu sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, ketika itu Imam Besar Masjid Istiqlal Ki Haji Ali Mustafa Yaakob, ya, bersorak tu, ya, apakah kalian bersaksi orang ini orang baik? Ya, yo. Itu dia beliau ucapkan. Ya, kalian bersaksi bahwasanya annahu rajulun salih, bahwasanya dia adalah orang saleh. Isialnya kau mengecenindak. Itu yo saja. Cuma masalahnya orang ngeceniyo kau sia tahu nyo perangai apa so. Ya, awak dah boleh lo bagi kesaksian palsu lo ada tahu yo lo kecewa. Ya. Jadi ada kesaksian itu betul. Tapi yang memberikan kesaksian ada sifat-sifat yang mesti terpenuhi, baru dapat fadilah. Tapi sampaikan ni kok nampaknya cara pelaksanaannya model itu. Ya.
Maksudnya kalau kini mainnya di Facebook, ya, mainnya di medsos. Nah, jika dipoto gambar orang mati, innalillah lah meninggal pak sama-sama. Komen tuh, ambo bersaksinya orang elok, ambo bersaksinya orang elok, ambo bersaksinya orang elok. Padahal ni sebut 2 kali orang tu, 3 kali, enamo saya usah. Nah, awak khawatir itu. Karena yang akan memberikan syafaat kepada si mayat kesaksian orang yang memang tahu betul ba'ainya. Ya, kalau awak bersebut je nyo, ambo belum pernah bancaliknya melakukan keburukan. Memangnya pak je nyo tiap hari? Tidak. Ya, ambo lebar kali sebutnya, sama di baru 3 kali. Ya, Pak Taufik, awak nak kenal lah sebut lu benar tu. Yo orang saleh apa? Kalau yo nak kecil awak tu. Syarat nan untuk mengagiahkan keutamaan tu tak terpenuhi dia orang. Ya. Awak berharap di antara yang mengatakan dia orang saleh itu memang masuk kriteria orang yang betul-betul mengetahui bagaimana sifatnya. Nah, sehingga bisa bagi syafaat kepada si mayat tersebut. Sarman jo salat jenazah, 3 saf, 40 orang, 100 orang. Nah, si mayat dapat apa yang dibaca dalam doa itu. Allahumma firlahu warhamhu. Nah, cuma disebutkan la yusyrikuna billahi syai'a. Yang menyalatkan 40 orang itu, yang sampai 100 itu, yang 3 saf itu tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah, itulah ya tidak asa banyak saja. Kau banyak nak menyalatkan pidukun gadang sebenarnya agun tu. Banyak tu. Dia jin-jinnya satu nyalakan jin apa. Ya. Nah, itu lah. Yang memberi kesaksian memang Pak, kemungkinan orang itu tak mengetahui banyak terhadap orang. Iya. Jadi untuk memberi kesaksian itu saksi palsu. Dia berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tidak palsu. Ya, kenapa? Karena memang selama interaksi orang meninggal itu elok saja. Tidak pernah yang buruk dapat dia. Walaupun ya, tapi kan interaksinya tidak bisa dikecian, bisa jadi patokan kalau awak mengenal dekat orang tersebut. Iya. Ada buat yang aku kami kan kegiatan semacam itu bisa memancing jamaah tertentu. Jadi saksi palsu. Iya. Dia malu sama indah. Disebut diarahkan dari mana? Jenazah baik. Ya. Harapannya memang, ya nampaknya niatnya memang untuk menunjukkan jenazah ini orang baik. Nah, dia memandang itu sebagai doa, dan doa seperti itu pun ya tidak salah menurut dia. Nah, kecuali sampai membuat orang berbohong, tentu laba kalabian membuat. Nah, kalau laba kalabian tidak rancak lagi. Nah, oleh karena itu ketika dia menjawab, iya dia orang saleh. Ya karena salah mau kerajo di dewan dia ini nyelok aja. Rumah tangganya ada tuh. Berapa banyak nyelok di masyarakat, tapi jadi Firaun di keluarganya. Tio sudui pak tu pemurah. Tanya istrinya, sempilik karyang kerja itu itu kecil. Ya, lanjut. Ya. Nah, alasannya ada di lanjut. Ya, ibu pun lebih kalau di sudah. Amako inyo jawe elok berdasarkan anan dapet dia, wajar saja. Cuma awak bertanya, inyo bagawu jo pak tu, dia bisa dikecian, bisa dakik, tahunya seluk beluk dari kehidupan ya orang tersebut, tidak bisa. Nah, sudah kesaksiannya hanya, ya itulah itu. Nah, kalau memang kesaksian palsu, ya dosa. Nah, tahunya orang jahit, Pak. Ya kan ada orang penguasa, tangguang jahitnya. Atau kita elok, nah, supaya dapat syafaat. Nah, itu. Makanya kalau ndak misalnya ndak sesuai, jo anan disabik de orangnya diam saja. Ya.
Nanti kita minta hak kita di akhirat karena orang zalim dia biar pahalanya dia ke orang yang menzalimi. Dan awak pun khawatir nanti orang-orang jahit duit budak-budak itu akhirnya orang dah takut duit jahit. Karena menurutnya awak tiga sih tu nggak usah surga aja. Abi Rasulullah yang muar. Yang penting kalau dia bisa memahami hadis itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, tidak mudah-mudah. Ya sebagaimana banyak orang menyalatkan, yo alun tentu dulu. Karena ada sifat yang mesti dipenuhi oleh orang yang menyalatkan, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah itu Bapak dan Ibu, itu memang kesaksian untuk si mayat bisa bermanfaat untuknya, bisa. Tapi tentu yang memberikan kesaksian orang yang memang diperhitungkan kesaksiannya sebagai orang yang tahu bagaimana betul ya orang yang meninggal itu hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.